udah selesai. Udah gitu pas udah gini mau ke belakang mau salim, kosong di belakang tuh, nggak ada orang sama sekali. Merinding gue. Terus Udah nungguin dari tadi lu yang menepok ya. jam 2:30 dia sholat tahajud kan. Nah dia lagi sholat tahajud, lagi udah Allahu Akbar gitu, baru awal tiba-tiba ada yang nepok pundaknya. Jadi kalau di Islam itu kalau ada yang nepok pundak dari belakang tandanya mau ikut jamaah, mau ikut bareng, sholat bareng. Oke. Itu jam 3 pagi ada suara bebek kata dia, kwek 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 gitu kan. Bebek dari mana tuh kata dia, kwek kwek kwek. Dia nyariin kan. Terus lama-lama suaranya tuh kayak kwek 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 gitu, kwek 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 gitu, kayak bebek ketawa. Ya nengok ke atas tuh pohon belinjo ada yang lagi ketawain. Aduh. Ikutan. Halo semuanya, selamat datang di Kisah Mereka. Balik lagi sama gue Cleven. Gue Randy. Sebelum kita masuk ke videonya, kalau kalian punya cerita horor dan mau jadi narasumber, cek deskripsi kita ya. Bantulah ya, tolong ya. Kirim cerita ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita udah datang lagi nih narasumber yang mau berbagi paranormal experience-nya. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Ya boleh dikenalin dulu namanya siapa? Nama gue Zakia, bisa dipanggil Zakia. Oh, bisa Kia atau Kia ya? Kita panggil Kia lah ya. Kia. Kia boleh. Nah, hari ini mau cerita apa nih di sini nih? Kia. Mau cerita, ya mungkin nggak seserem yang sebelum-sebelumnya kali ya. Mungkin. Mungkin. Jadi ini mau cerita tentang waktu gue SMA, mau masuk SMA itu. Jadi sebelum gue masuk ke SMA sekarang, gue tuh setahun sempat di pondok dulu. Di pondok pesantren ini bisa dibagi 2 tempat. Jadi yang pertama itu gue pertama masuk pondok yang ada di Cipulir. Nah, adalah pokoknya salah satu pondok di Bisa disebut Cipulir. Nggak usah disebut. Di situ gue masuk di sana sebulan doang. Oke. Sebulan doang. Karena masih anak intensif lah ya, bukan yang sebelumnya dari anak asrama situ gitu. Jadi karena dari luar asrama jadi harus intensif dulu. Nah, sebulan di situ gue mulai ngerasain ada ya apa ya, baru sebulan gitu loh, tapi udah banyak gangguan. Dan ternyata di sana ada urban legend. Di sana urban legendnya jadi si nona Belanda yang suka ngetok pintu kamar kita kalau kita belum tidur di atas jam 10 malam. Sama satu lagi tuh ada suara suara bel gitu di cleaning gitu. Iya, di kamar mandi perempuan lah, asrama perempuan. Kan pokoknya pas lagi awal gue skeptis, gue anaknya skeptis banget kalau soal hal horor kayak gitu. Jadi awal-awal pas malam itu udah 3 minggu gue di sana, udah 3 minggu di sana. Baru ngerasain diketok itu pas lagi malam Jumat. Kita kan kalau hari Jumat itu liburan. Jadi kita malam Jumatnya suka biarin deh kita begadang sampai malam gitu. Nah, kebetulan gue tuh bawa novel. Gue baca novel di sana sampai jam 12 malam. Gue belum tidur, tapi gue ketutup pakai selimut gitu. Di situ terus lagi ya kan logikanya pasti nggak bakalan ada yang tahu gue masih bangun gitu kan, karena dibungkus selimut. Iya, dibungkus selimut gitu. Terus gue lagi baca novel, tiba-tiba tok gitu. Paling lagi yang lagi ini kan keliling. Terus biarin aja. Terus tok gitu lagi. Terus udah mulai kayak kok lagi nih. Jangan-jangan ini nih urban legend nih gitu. Iya. Cuma gue juga anaknya suka bercanda gitu, kayak masa sih ketok lagi lah gitu kalau misalnya bener gue gitu kan. Kayak nggak sengaja nantangin gitu. Iya, gitu. gue nantangin gitu. Tiba-tiba gue ngomong kayak gitu, nggak ada suaranya. Bener yang tadi lagi keliling doang. Tiba-tiba suara tok, tapi dari di dalam lemari kamar. Anjir, itu di samping gue persis lemari. Merinding banget. Iya, di situ. Di situ gue langsung wah, dari samping kan karena lagi berdiri. Iya. Gue langsung tidur deh, Udah deh, gue nggak berani. Gue tidur deh. Ya abis itu paginya ini nanya temen, lu ini gak sih semalam ada yang keliling gak sih denger ini? Enggak ada. Suara kencang banget di sini nih di samping di lemari gue. Nggak denger apa-apa gitu kan. Ya udahlah. Akhirnya gue ya udahlah, mungkin gara-gara gue juga anaknya sengak juga gitu. Iya. Terus udah gitu
Berapa lama kemudian yang di kamar mandi itu, oh enggak, di kamar mandi itu bukan gue yang ngalamin, tapi temen gue lagi kayak sorry ya, kayak ganti pembalut gitu, tapi nggak di toilet, nggak bersihin di toilet gitu, jadi dia langsung di saluran air. Akhirnya ada tiba-tiba, emang katanya nggak boleh langsung ke saluran air harusnya kan? dibersihin dulu ya darahnya ya. Dia langsung kelenteng gitu, ada suara kelenteng gitu, terus nggak lama dia ngelihat di samping itu ada yang nanya, ada yang ngomong samping kamar mandi dia. Serius? Dia bilang, boleh minjem sabun nggak? Katanya Anjir. gitu. Terus dia bilang, nggak bawa sabun gitu. Oh, dia refleksnya nyautin ya? Iya, Dikira nggak orang bawa kali sabun, ya? iya. Terus yaudahlah, dia udah bilang gitu. Akhirnya, nih sebentar ya gue ambilin dulu, kata dia gitu. Nah dia mau keluar, pas keluar itu semua kamar mandi kebuka, nggak ada orang. Di situ udah akhirnya dia lari kan. Di situ itu pokoknya kita ya namanya anak-anak sekolah kan, apalagi anak baru, kita saling cerita-cerita gitu, kita nggak tahu urban legendnya di situ sama sekali ya. Oke. Terus yang lucunya lagi tuh temen gue, ada juga anaknya suka bercanda juga, suka nantang juga. Dia waktu itu kebetulan lagi sakit. Kita lagi upacara di luar, pagi-pagi dia lagi sakit gitu. Nah dia minjem novel aku, dia lagi baca novel gitu kan. Terus dia cerita katanya ada yang manggil dari luar, siapa aja yang sakit gitu kan. Emang sering ditanyain kan, kalau di kamar sini ada yang sakit, nanti didata dicekin gitu ya. Terus dia nggak nyaut gitu karena emang sebenarnya nggak sakit-sakit banget, pengen ini aja, pengen bolos gitu. Terus dia nggak nyaut, dia diam aja. Terus ditanya lagi, ada teriak lagi, siapa yang sakit gitu, dia masih diam ya. Terus tiba-tiba tuh dia nengok pas dia lagi baca komik kan, biasa ketawa-ketawa gitu. Dia ketawa-ketawa, wah haha gitu kan. Terus tiba-tiba ada suara haha gitu, ikutin juga di belakang kasurnya dia. Kan kasur kita ada kolongnya gitu. Pas nengok ke dia, nengok siapa tuh gitu kan. Itu di kolong kasur ada pocong ya, ikutan ketawa gitu. Anjir, dia lihat gitu. Iya, dia ngelihat. Awalnya dia kayak hah gitu. Ngeliatnya sampai agak lama, tapi ternyata emang pocong, kirain dia guling gitu kan. Aduh, itu pas lagi di sana, tapi emang kebanyakan kisah dari teman-teman yang baru gue rasain cuma yang diketok itu doang. Nah sebulan gue di sana, gue dipindah. Jadi jadi kan kalau di pondok gue itu harus bisa belajar bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab tuh dipakai setiap hari. Kita ngomong pakai bahasa Arab setiap hari. Karena gue bahasa Arabnya belum lancar, akhirnya gue dipindahin ke pondok cabang yang ada di Bogor. Tepatnya tuh di Gunung Sindur. Ya, daerah situlah ya. Iya, di daerah Gunung Sindur situ. Tempatnya tuh udah apa ya, masih asri kali ya? Masih asri, jadi masuknya juga ke dalam-dalam masih jauh gitu pohon-pohon ya? karet, pohon itu masih banyak pohon-pohon gitu. Di sana gue baru awal-awal di sana ya lagi menyesuaikan diri, tapi lebih seneng di sana daripada di Cepol ya, karena kan tempatnya masih banyak pohon-pohon gitu asri, ya. Masih asri, enak, adem, pagi gitu kan, pagi-pagi seru banget di situ. Seru banget kan, terus ngeliat. Dan di sana tuh ada kayak apa sih? Bukan, kayak bale-bale. Jadi saung. Jadi kita kelasnya tuh kadang pindah ke saung-saung enak gitu. Banget ya. Makanya itu enak banget. Kalau pagi tuh bagus gitu kan, siang bagus, sore bagus, malam pas malamnya nggak bagus nih kayaknya. Malamnya tuh kayak sekarang kan di sana pohon buah banyak ya, kayak nangka, durian, pisang, semua ada lah. Di sana itu, udah gue bingung mau ceritain dari mana dulu. Dari yang paling jauh dulu. Dari yang gue ingat dulu ya. Dari yang gue inget dulu. Jadi ternyata di sana juga urban legend-nya tuh lebih banyak di sana karena pohon-pohonnya masih daerahnya seperti itu ya. Masih asri. Jadi yang pertama, urban legend yang pertama adalah di pondok di asrama perempuan. Tiap malam itu bakalan ada suara delman, suara kuda delman muterin pondok. Pokoknya muter aja dia.
suara kuda kletak gitu sama kuda klincing itu muterin pondok gitu kan. Itu di atas jam 11 malam. Lagi-lagi di atas jam 11 malam. Karena kita jam 10 itu udah harus tidur sebenarnya. Nah, saat itu gue ya yang namanya anak SMA bandel-bandel lah ya. Kita suka begadang-begadang kan ya. Terus kita habis belajar malam. Jadi sana ada belajar malam gitu. Habis belajar malam udah pada mulai ngantuk, kita udah mulai masuk kamar. Gue itu punya kebiasaan, gue anaknya ngantuk kan. Tapi kalau udah tidur sebentar nih, 5 menit pertama, terus nanti kebangun, seger banget tuh sampai pagi. Jadi kayak, ya gitu deh, suka begadangnya gara-gara itu. Jadi waktu itu udah tidur, gue tidur duluan, yang lain masih pada bersih-bersih, gue tidur duluan tuh, udah tidur duluan. Malamnya sekitar jam 1 malam kebangun. Udah gitu kayak mau di sana kan nggak boleh bawa buku ya. Jadi peraturannya lebih ketat daripada yang sebelumnya. Nggak boleh bawa buku novel. Akhirnya gue gambar. Jadi gue lagi gambar gitu, coret-coret. Terus tiba-tiba ada suara kletak gitu kan kayak, wah apaan nih suara kletak-kletak gitu kan, kayak suara ya kuda lari aja gitu. Tapaknya gitu ya. Kayak kletak. Terus tapi suara habis itu hilang kan. Udahlah paling cuma halusinasi doang. Terus tiba-tiba ada suara lagi kletak. Terus sekarang makin lama tuh makin kedengeran. Terus makin lama makin ada lending itu ikutan tuh. Makin jelas. Iya, makin jelas terus kayak dan di situ gue lupa sama kisah yang itu tuh, dikasih tahu ke temen gue kalau di asrama perempuan tuh nggak boleh begadang gitu. Gue buka jendela, cuek aja ya. Apaan sih gitu, apaan sih berisik banget gitu. Gue buka jendela, apaan sih kok suaranya, udahlah tutup lagi. Pas gambar lagi, ya ampun gue baru inget gitu. Jangan-jangan tuh yang dibilangin ini kan. Terus udahlah ya udah langsung taruh gambar gitu, gue diem aja, sosokan tidur. Suaranya ternyata bener-bener kletak ada lagi. Ternyata tuh yang gue denger suaranya ada terus hilang. Itu ternyata suaranya tuh muter di atas asrama. Iya. Itu ya muter. Pas dia lagi gitu. dekat lo kedengeran. Pas Jadi dia lagi jauh tuh agak hilang gitu. Wah itu kaget banget kan, kayak udah mana anak baru, terus digituin. Mau cerita dong sama anak-anak yang emang udah lama di sana gitu kan. Terus akhirnya gue cerita sama ketua kamar gue. Besokan harinya nih Iya, namanya Mala. Gue bilang, di sekolah, di kelas gue ngomongnya, baru beraninya. Mal, masa semalam gue ini ngedenger suara itu loh yang waktu itu lo bilangin ini. Lo jangan cerita ke siapa-siapa katanya. Emang kenapa? Kalau di sini kalau ceritain tentang hal horor gitu yang lo alamin, lo nanti dibilang norak, katanya gitu. Jadi nggak boleh, dibilang norak kayak misalnya, gue ngeliat ini, norak lo gitu. Jadi saking seringnya kayaknya. Jadi saking udah biasa terjadi dan udah pada tahu, jadi kalau misalnya kita cerita ya dibilang norak kan. Akhirnya gue punya kebiasaan untuk nggak cerita. Pendem aja. Jadi gue pendem aja dia sampai. Nah. Terus nggak lama udah setelah dari itu jadi kan asrama gue itu sebenarnya sama kelas deket ya. Kelas nih kan asrama perempuan, di sini ada bangunan lagi buat kelas. Nah di kelas gue itu di depannya ada kayak balkon yang di atas gitu kan, balkon itu di depannya pohon apa ya, nggak tahu deh pohon apa, pokoknya di depannya tuh ada pohon gede-gede gitu. Tapi di depan asrama ada pohon nangka banyak. Dan pohon nangka itu kan kalau misalnya udah mau wangi iya udah mau berbuah gitu. Sebelum matang itu diikat dulu kan, pakai karung. Itu kan nyebelin banget tuh, putih-putih gitu kan. Iya. Itu nyebelin banget kayak gitu. Jadi gue sering sebel kayak setiap ngelihat ke sana. Jadi kayak mata tuh selalu ngeliat ke sana, apalagi malam kan. Putih-putih tuh gitu. Apaan tuh? Ternyata karung. Sampai suatu malam gue itu baru balik jadi kamar mandi itu kan ada yang di dalam asrama perempuan, ada yang di luar. Nah, gue tuh habis dari toilet yang di luar. Mau masuk ke dalam itu udah malam lah. Mau masuk, tiba-tiba ada suara ini kayak suara duk gitu, kayak suara nangka jatuh gitu kan. Wih, nangka tuh jatuh gitu kan. Nengok kan, yang mana tuh?
ada tuh jatuh kan bener kayak ngeguling gitu, ngeguling. Ini sendirian ya? Sendirian di depan asrama, yang lain lagi pada beberes di Iya, dalam iya, kamar. iya. Tiba-tiba debuk bener kan, wah ada tuh putih gitu kan. Ngeguling jauh, ngeguling sampai ke depan kelas. Jauh ngegulingnya kayak orang ngeguling itu. Tapi yang tadinya bulat lama-lama manjang. Gue wah nggak bener, udah bodo amat gitu, udah bodo amat deh, nggak bener nih gitu kan. Udah gue masuk ke dalam kamar lagi wah ini gue juga ceritanya sambil merinding lagi soalnya inget-inget lagi tuh ternyata serem juga ya. Iya. Pas ngalamin sebenarnya nggak terlalu serem, pas ngalamin cuma kayak udah nggak bener gitu. Kaget kali. Lebih ke kaget doang, nggak sempet takut. Iya. Terus itu lucu sih, itu kejadian 2 kali sebenarnya. Jadi yang pertama nangka yang ngegelinding itu agak jauh. Yang kedua itu temen gue yang lihat juga. Jadi kita bertiga lagi di depan asrama lagi curhat-curhat gitu kan, cewek malam-malam kita lagi curhat-curhat gitu. Ya? Kayak itu kita lagi curhat-curhat gitu. Terus tiba-tiba kita ngeliatin itu pohon nangkanya ini ya udah gede-gede gitu kan. Kita jadi ngomongin nangka gitu karena kan emang putih gitu. Putih. Kita omongin, kita liatin gitu. Kok tiba-tiba gerak gitu kan, kayak dalamnya gerak. Gerak nggak sih? Enggak. Gerak ya? Gerak. Tiba-tiba tuh ini ada kayak putih-putih tapi nggak tahu dari mana. Iya. Kayak shit gitu ke samping nangka itu. Deketin putih. gitu? Iya, kayak kain nempelin putih. gitu? Iya, tapi nggak tahu, out of nowhere lah, nggak tahu dari mana tiba-tiba hush gitu. Dan itu tuh di satu nangka yang kita lihat gitu. Kita wah, langsung kabur ya? Wah, udah. Akhirnya itu 2 kali selama setahun gue pernah di sana, itu 2 kali kejadian. Waduh. Nah, gue kira itu kan itu yang paling nyeremin gitu. Iya. Yang paling bikin kaget, takut, ternyata itu nggak lucu sih, serem sih. Ternyata masih banyak. Tapi kalau diceritain lagi lucu sebenarnya karena waktu itu nggak tahu, kayaknya kalau dilihat ekspresinya udah nggak tahu kayak gimana deh. Kita udah terus. Nah, ternyata ada lagi beberapa urban legend. Itu kan yang di asrama perempuan ya. Jadi di asrama perempuan itu di belakangnya ada dapur. Tapi di dapur gue jarang ke sana. Cuma kalau dari cerita teman-teman katanya kalau ke dapur jangan piring itu sama sendok jangan ditek-tek gitu. Bunyi-bunyi ting 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 ting. Ting itu jangan. Katanya antara ada yang kayak nyaut atau ada yang nyautnya ting 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 itu juga. Ada yang pesen bang. Pesen banget ya. Dikira jual nasi goreng. Yang gorengnya 2 pedes. Takutnya ada yang pesen. Iya, terus dia gitu. Tapi gue nggak pernah ngalamin kalau yang itu. Gue nggak pernah. Oke. Padahal gue sering bolak-balik tuh malam-malam ke dapur beli ngambil barang lah, lapar kan gitu kadang kan. malam-malam ya. Kan kita suka lapar gitu. Iya. Untung nggak pernah pernahnya itu di ini. Jadi dulu itu gue di pondok kan masih gabung sama laki-laki. Jadi asrama cewek sama asrama cowok tuh nggak dipisah, tapi agak jauh aja. Satu gedung tapi jauh. Oke. Gedung perempuan di sebelah sini, di sini adalah berapa meter tempat buat guru-guru status-statusnya gitu kan. Terus masjid, terus baru di sini ada asrama laki-laki. Dan di situ lapangannya luas banget. Lagi-lagi emang di sana tuh pondok kita kayak dikelilingin sama kebun-kebun kosong gitu. Nah, di asrama laki-laki itu gue denger kan bukan ngalamin, tapi ngedenger cerita dari teman-teman gue yang cowok. Teman-teman gue yang cowok nih salah satunya adalah yang dulu sempat deket sama gue, dia cerita kan. Aduh, jadi curhat. Sempet ya di pesantren ya. Aduh, iya ketahuan deh aib gue. Gejolak kaula muda ya. Iya, gejolak kaula muda. Terus tapi kita kelas itu masih kelas itu ada satu kelas yang suka bareng gitu loh, cewek cowok gitu. Oh iya. Nah, di situ kadang kita suka cerita, yang cowok ini dia cerita namanya si F lah ya. Si F ini dia lagi jadi lagi kedapetan buat jadi muazin itu yang memandangin azan. Oh oke. Iya, jadi muazin buat sholat subuh kan. Nah tadi dia itu bilang katanya
takut kesiangan, takut jam bangunnya. kan kan azan subuh itu tuh dia harus mulai azan jam 4 ya, jam 4 jam setengah 5. Dia tuh jam 2 bangun. Buset. Dari kamarnya dia pindah ke masjid. Dia tidur di masjid jadinya. Oke, Jadi oke. takut ini Iya, kan, iya, iya, biar iya. nggak Dia siap-siap kesiangan. dulu. Iya. Di situ jadi kita itu sebelum azan subuh, sebenarnya jam 3 itu ada yang namanya sholat tahajud kan. Oke. Sholat sebelum sebelum subuh. fajar. Nah, kita dia tuh mau sholat tahajud dulu katanya. Oke. Sholat tahajud jam 3, jam 2 dari situ jam setengah 3 dia sholat tahajud kan. Nah, dia lagi sholat tahajud, lagi udah Allahu Akbar gitu, baru awal tiba-tiba ada yang nepok pundaknya. Jadi kalau di Islam itu kalau ada yang nepok pundak dari belakang, tandanya mau ikut jamaah, mau ikut bareng, sholat bareng. Oke, Iya, oke, mau oke. ikut sholat Oh, bareng gitu. gitu. Jadi kita misalnya aku mau ikut sholat bareng sama yang depan, Iya. aku tepok pundaknya Oh, gitu. bareng dong gitu Iya, lah ya. Oke, ja- oke. tanpa harus ngomong gitu Oh, iya, kan, iya, kayak iya, itu iya. udah tahu. Akhirnya karena ada yang nepok pundak dia langsung bacaannya kenceng kan, Ada yang bilang walad dolin, terus ada yang jawab amin kenceng, ada rame. Merinding Kira-kira ada 10 orang lah gitu yang kayak Nyautin. saking ramenya, saking ramenya kira-kira ada 10 orang kata dia. Amin gitu kan. Terus sampai selesai sampai udah lagi doa. Dia doa kan ada yang ngaminin juga di belakang. Dia belum nengok ke belakang, Iya, belum iya, masih iya. karena Dia ya fokus rasanya, aja ya. Iya, fokus aja sholat doa, amin, dia selesai. Udah gitu, pas udah gini mau ke belakang mau salim, kosong di belakang tuh, nggak ada orang sama sekali. Merinding gue. Itu kayak- terus Udah nungguin dari tadi lu yang menepok ya. iya kan? Kacau. Di situ dia katanya bengong dulu, langsung astagfirullahaladzim, istighfar gitu. Akhirnya dia nggak berani di dalam masjid, dia nungguin di luar. Karena kan di luar masih ada ustadz, kadang suka lewat-lewat. Oh, gitu iya, kan. iya, iya. Akhirnya dia di luar aja, udah biarnya di luar gitu. Ternyata di luar juga nggak aman malah. Dia pas lagi di luar nggak dengar suara bebek. Itu jam 3 pagi ada suara bebek kata dia. Kwek 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 gitu kan. Bebek dari mana tuh kata dia. Kwek kwek kwek, dia nyariin dong, nyariin kan. Terus lama-lama suaranya tuh kayak kwek 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 gitu. Kwek 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 gitu kayak bebek ketawa. Dia nengok ke atas itu pohon belinjo, ada yang lagi ketawain. Aduh. Akhirnya dia balik lagi ke asrama, udah nggak jadi. Akhirnya dia nungguinnya udah di asrama aja deh, nggak jadi. Tunggu sampai deket azan baru dia balik lagi. Iya. Terus tapi Hebat juga dia. sempat sih kita ngobrol gitu sama ustadz kita gitu kan, kayak gimana nih Tat, masa ada setan sih di dalam masjid kita gitu kan. Iya, iya. Nah ternyata kalau di Islam itu kita percaya ada jin itu ada dua, ada jin yang muslim yang baik, Iya. sama ada jin yang emang dia nggak emang buat Mengganggu. ngeganggu Oke, gitu. baik. Makanya yang di luar itu katanya yang ngeganggu, yang di dalam itu yang baik. Pada yang ikut sholat gitu. Kamu jangan takut yang di dalam Iya, iya, harusnya iya. gitu. Akhirnya dia pindah. Ya itulah dia cerita kayak gitu. Terus ada lagi kalau yang di asrama cowok tuh adik-adikan aku, Waduh. namanya Niko. Oh, ada-ada Adik-adikan karena Adik kelas. iya adik kelas. Bukan Adik ketemu itu. gede. Adik ungu. Adik kelas. Cuma emang sering main kayak emang anaknya kayak Asik gitu. Iya, anaknya asik gitu. Terus dia si Niko ini pernah cerita juga kan. Dia bilang, kakak di asrama cewek udah pernah ditampakin apa aja kata dia gitu. Apaan sih, enggak serem-serem kok aku gitu kan. Ih kak, tahu nggak sih kak, semalam kak gue habis tinggalin sama si ini katanya kan. Kenapa emang kok bisa? Iya gue lagi di toilet masa ditinggalin gitu. Akhirnya diceritain. Ternyata si temennya ini, gue lupa namanya siapa temennya. Jadi si Niko, teman adik kelas gue ini, dia minta temenin temennya. Ya, mau ke toilet gue gitu. temenin gue ke toilet, gue mau BAB nih gitu kan. Dia nggak berani. Yaudah deh gitu. Sekalian si temen ini belum sholat isya kan, belum Oke, sholat juga. mau Terus ambil wudhu juga mau ambil segala wudhu. macam. Jadi kan toilet sama tempat wudhu Sebelahan. sebelahan gitu kan, Oke, tapi oke. agak pisah. Jadi temennya ini lagi wudhu gitu, kan wudhu gini kan, terus nggak ngeliat lah lagi basuh Iya, muka. iya. Pas lagi basuh muka tiba-tiba ada suara bruk gitu, Jatuh. di sampingnya pasnya. Apaan nih gitu, terus nyangkut katanya di wajah dia. Waduh. Apaan nih, pas dia gini, rambut kan, rambut. Ngeliat ke bawah pas melek itu katanya rambutnya ada di bawah kan, banyak gitu, kayak rambut jatuh gitu. Pas nengok ke atas, itu rambut doang sampai atas, nggak ada itu, rambut panjang sampai atas.
akhirnya Merinding gua. dia lari, dia lari kan. Terus oh enggak, dia sebelum lari dia ketok-ketok pintunya si Niko yang lagi. Oh ya buruan woy Kok, gitu. kok gue gak berani katanya. Gue gak berani, kok gue lari duluan ya. Apa nih kata dia Dia gitu kan. panik dia. Ya apa nih akhirnya dia katanya buka, dia buka terus ada rambutnya dia ngelihat karena rambutnya bener panjang banget gitu. Apaan tuh, akhirnya dia lari juga. Belum apa-ngapain. Jadi kan kita dengernya lucu aja, mungkin dia ngerasainnya waktu itu beneran gemeteran kan. Banyak keluar jalan kan, puk. Kita aku juga pas lagi dengerin Kayak maki pertama bau. pas lagi dengerin pertama ketawa juga kan, lucu. Lu serius? Enggak, ini dulu dong, nggak bebersih nggak apa? Enggak, kok udah gue udah nggak peduli deh, gue udah takut daripada gue ditampakin gitu kan. Akhirnya dia lari, katanya nggak berani dia itu keluar. Wah itu akhirnya ya tau lah kisah-kisahnya ternyata kalau misalnya di asrama laki-laki sebenarnya ternyata asrama laki-laki itu banyaknya perempuan yang nungguin. Kalau di asrama di asrama perempuan banyaknya laki-laki yang godain karena kakak kelas gue itu dia itu kan bagian kalau di pondok itu ada juga kayak sekolahan, ada namanya OSIS, kayak OSIS. Oh iya organisasi. Di situ, kayak OSIS gitu. Di situ namanya munazomah lah ada. Nah, jadi kakak kelas gue ini dia tuh munazomah. Nah, biasanya kalau munazomah itu kan karena dia pengurus, jadi baliknya tuh malam. Balik ke kamarnya ada rapat, dihukum dulu sama ustadz gitu kan. Jadi dia balik tuh baru jam 1 malam ke dalam kamar. Dia kamarnya itu di atas, jadi kita ada 2 lantai gitu kan asrama. Dan di samping asrama itu tuh ada pohon pohonnya tuh tinggi banget deh. Nah ujung pohonnya itu di samping kamar dia. Oh jadi kelihatan kalau dari atas. Iya, di samping kamar dia. Dan kamar dia tuh cuma ada 2 orang doang, dia sama temennya. Nah di situ katanya dia suka kerep-kerep, tahu kerep-kerep? Ketindihan. Yes. Nah dia suka kerep-kerep. Nah beberapa kali kerep-kerep katanya pertama diliatin dari atas pohon itu, terus nanti kebangun, tapi lama-lama makin deket, makin pas terakhir itu katanya dia lagi tidur dipeluk sama sosok hitam gede gitu, dipeluk, terus katanya dia ini suka sama kakak kelas aku. Iya. Katanya kamu cantik, kamu suaranya bagus gitu, saya nggak mau lepasin kamu katanya. Dia ngomong gitu? Iya dia ngomong gitu, tapi nggak ada yang kelihatan wajahnya karena dia disekep gitu kan. Di mimpi tuh disekep gitu, tapi berapa kali 2 kali mimpi gitu masih bisa kebangun. Ketiga kalinya itu dia bener-bener disekep banget. Makin kenceng. Di mimpi katanya dia lagi disekep, lagi di peluk kenceng banget. Tapi di dunia nyata kita ngeliatnya dia tuh kayak epilepsi, tahu kan? Kejang-kejang sampai matanya tuh putih, sampai enda ini udah keluar lah busa itu kayak kita sampai mau bawa ke rumah sakit, tapi kayak aku bilang jangan, ini masalahnya bukan sama medis. Ini udah paham dia. Udah paham. Akhirnya diurusin lah. Ya kan gue juga nggak mau lihat gitu, takut kan. Udah gue nggak mau lihat gue biarin aja gitu, denger cerita aja lah nanti gitu. Tapi emang katanya kalau di atas itu emang ada penunggunya. Nah emang kalau asrama perempuan itu banyaknya laki-laki. Jadi jangan pulang malam-malam lah. Jangan aneh-aneh lah gitu. Terus juga pernah kalau ini yang ngalamin pas lagi gue udah mulai jadi ketua kamar. Itu udah berapa bulan lah di sana, udah ada 6 bulan lebih gue jadi ketua kamar. Yang isi kamar gue itu anak-anak SMP. Nah, waktu itu kan gue di SMA. Bocil-bocil ya? Iya, jadi bocil-bocil yang lebih banyak, yang lebih banyak tingkahnya gitu yang harus kita jaga. Masih SMP ya kan? Nah, ini ada adik kelas aku namanya Septi. Dia tuh lagi malam-malam tiba-tiba bangunin. Kakak bangun dong kak, katanya. Kenapa aku gitu? Mau ke toilet, tungguin katanya. Takut dia, anaknya penakut. Iya, anaknya emang penakut. Mau ke toilet, tungguin gitu. Kirain aku dia mau buang air kecil doang kan, ternyata balik lagi dia tuh mau balik lagi nih, kalau cewek ya nggak jauh-jauh dari menstruasi kan. Dia ternyata mau ganti pembalut malam-malam itu. Jadi dia katanya lagi ganti, lagi-lagi belum dibuang ke kloset darahnya, tapi dibuang langsung ke saluran air di situ. Jadi kan toilet kita tuh ada 3. Dia pakai toilet terakhir yang ujung. Nah, kan saluran air terakhir tuh di dia tuh.
dia lagi buang di situ, terus tiba-tiba katanya ada lagi darah dari kamar mandi pertama. Jadi ngalir lagi. Katanya dari bawah setelah kelihatan kan. Iya. Kayak darah gitu kan. Siapa nih yang ganti pembalut lagi gitu kan. Jadi dia manggil. Siapa di kamar mandi 1 siapa gitu kan. Dia manggil. Gak ada yang jawab gitu. Kamar mandi 1 siapa gitu. Jangan buang ini dong, jangan buang darah sembarangan gitu. Padahal dia juga kan gitu. Dia namanya juga anak kecil. Jangan buang darah sembarangan dong gitu. Terus dia udah marah kan karena banyak darahnya, katanya nggak berhenti. Nggak berhenti. Akhirnya dia sosokan marah gitu, dia ke kamar mandi 1, digebrak sama dia itu langsung siapa sih gitu, diketok gitu karena masih kekunci di ini nama dia dibuka gitu, didorong. Emang nggak ada orang, tapi ya udah di situ juga bersih, kering. Kamar mandinya tuh kering, nggak ada ini sama sekali. Kamar mandi 2 kering, nggak ada yang make. Udah jam segitu kan nggak ada yang bangun kan. Iya. Akhirnya dia kabur lari kan. Aku tuh lagi duduk di samping di pintu gitu kan, lagi ngantuk-ngantuk tiba-tiba dia sampai nangis itu, ayo kakak buruan kak gitu, sampai tidur minta ditemenin. Tapi bobo tuh, kakak di sini aja, jangan ke kasur kakak gitu. Ya ampun, aku kenapa nggak mau cerita kan. Tapi dia akhirnya besoknya baru cerita. Mau cerita kayak gitu. Ternyata aku udah bilang ya udah, kan berapa kali udah dibilangin jangan, kalau misalnya mau bersihin harus bersih gitu, karena kan darah kan mereka tertarik darah kan. Ada plastik hitam tiba-tiba lempar gitu, melayang dari luar jendela. Pas apaan nih gitu, jangan-jangan punya dia yang tadi gitu kan. Pas lagi dibuka ternyata emang pembalut yang tadi, tapi darahnya udah nggak ada gitu.